Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang pada saat ini masih melakukan perjalanan. Xiaoyan memperkirakan bahwa Xiaoyan akan membutuhkan waktu 300 tahun untuk mencapai kota 1000 bintang dan mendapatkan Tobrut. Lalu selama periode waktu ini Xiaoyan juga sepenuhnya harus memahami situasi spesifik dari aliansi Douxian. Setelah beberapa pemikiran yang tenang dan jernih, Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini memutuskan untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu. Xiaoyan pada saat ini mengingat semua kekuatannya dan keterampilan yang Xiaoyan miliki. Xiaoyan berpikir bahwa begitu Xiaoyan masuk ke aliansi Douxian, tentu saja kemampuan Xiaoyan benar-benar harus segera ditingkatkan. Setelah meridian Xiaoyan dibentuk kembali dengan sempurna oleh urat dari sumber api putih, Xiaoyan pada saat ini bahkan bisa memadatkan teratai api dengan suhu dan kekuatan yang lebih kuat. Tingkat kematian dari musuh yang akan terkena serangan tersebut pada saat ini beberapa kali lebih tinggi. Tinju api nirwana Xiaoyan pada saat ini juga telah meningkat, tetapi dengan hal tersebut Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan fisik Xiaoyan pada saat ini juga harus mendukung. Meskipun Xiaoyan pada saat ini telah mempraktikkan tubuh guntur dewa kuno hingga ke tahap ketiga, Xiaoyan menyadari bahwa dengan kekuatan tahap menengah Douxian bintang kekuatan tubuh ini masih belum cukup. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus meningkatkan kekuatan fisiknya terlebih dahulu. Xiaoyan juga pada saat ini telah menimbulkan 3 guntur merah di tubuhnya dan Xiaoyan pada saat ini harus segera menambah guntur tersebut. Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk memurnikan ramuan. Dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa menyerap guntur dari pil lightning untuk meningkatkan kemampuan dari tubuh guntur misterius. Oleh karena itu dalam waktu 300 tahun terakhir pil lightning terus muncul dan terkondensasi sebelum akhirnya berkumpul di Bahtera. Tubuh Xiaoyan juga pada akhirnya diselimuti oleh guntur berkali-kali dan Xiaoyan pada saat ini menghela nafas lega. Melihat penampilan Xiaoyan ini membuat Qiyun dan Liuer tanpa sadar mulai merasa sedikit ketakutan. Ada keterkejutan yang mendalam di mata mereka dan ekspresi ngeri pada saat ini benar-benar melonjak. Mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa tidak memuji apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan. Qiyun pun menyipitkan matanya dan berkata bahwa saudara ke-9 benar-benar orang yang kejam. Tidak mengherankan bahwa bakat kultivasi dari saudara ke-9 benar-benar sangat kuat. Sepertinya bakat kultivasi dari saudara ke-9 ini mungkin adalah yang terkuat di antara mereka semua. Melihat semua saudara dan saudari mereka yang berada di kuil kuno, siapakah yang bisa mengembangkan semua kekuatan di dalam tubuhnya? Siapakah di antara mereka yang bisa mengolah kekuatan tubuh Douqi begitu juga dengan kekuatan jiwa pada saat yang bersamaan? Tampaknya hanya saudara ke-9 yang bisa melakukan hal tersebut dan mungkin seseorang seperti saudara ke-9 benar-benar orang yang sempurna. Dirinya benar-benar mampu mengkoordinasi ketiganya dalam tubuhnya sendiri. Kekuatan fisiknya pada saat ini sangat kuat dan kekuatan kultivasinya juga telah berada di tahap menengah Douxian bintang 9. Terlebih lagi saudara ke-9 bisa mencapai kekuatan tersebut sebelum umurnya mencapai 10.000 tahun. Bahkan kekuatan spiritualnya juga pada saat ini benar-benar sangat kuat. Jika Qiyun tidak salah menebak, sepertinya kekuatan spiritual dari saudara ke-9 berada di tingkat suci. Mendengar hal tersebut pada saat ini Liuer pun hanya bisa mengerutkan kening. Liuer pada akhirnya segera berkata tidak mengherankan ada beberapa emosi aneh yang muncul di mata yang mulia ketika menatap ke arah Xiaoyan. Liuer pada saat ini benar-benar khawatir Xiaoyan bakat kultivasi mereka pada saat ini benar-benar tidak akan bisa disandingkan dengan saudara ke-9. Mendengar hal tersebut Qiyun pun menganggukkan kepalanya meskipun dirinya pada saat ini sedikit enggan. Pada akhirnya waktu 300 tahun pun berlalu dalam sekejap mata. Bahtera besar yang dinaiki oleh mereka pada akhirnya dengan cepat melewati lubang cacing raksasa di kota 1000 bintang. Pada akhirnya mereka pada saat ini telah sampai di makam Feng Shan. Luas dan kemakmuran dari tempat ini benar-benar sangat besar. Pada saat ini banyak bahtera yang tidak terhitung jumlahnya yang berada di makam Feng Shan.
Begitu sampai mereka pada saat ini melihat sekeliling sebelum akhirnya Keyun segera berbicara kepada Xiao Yan. Keyun berkata bahwa aliansi Dou-Xian memiliki lubang cacing raksasa di makam Feng Shan. Lubang cacing ini dapat digunakan untuk langsung berteleportasi ke aliansi Dou-Xian. Sekarang dengan identitas dari saudara ke-9 dirinya akan dapat langsung masuk ke aliansi Dou-Xian melalui lubang cacing tersebut. Apakah pada saat ini saudara ke-9 sudah siap untuk melakukan perjalanannya? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk dengan tegas. Di mata Xiao Yan pada saat ini terpancar kesungguhan karena 300 tahun ini telah memberi Xiao Yan cukup waktu untuk mempersiapkan mental. Mulai sekarang Xiao Yan akan melanjutkan perjalanannya ke aliansi Dou-Xian sebagai sosok Xiao Feng. Xiao Yan benar-benar harus bekerja keras demi mencapai tujuan dan menyelamatkan semua orang. Pada akhirnya ketiganya pada saat ini saling berpamitan satu sama lain. Xiao Yan juga tidak banyak mengucapkan perkataan sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera melesat pergi. Pada akhirnya sosok Xiao Yan pada saat ini segera masuk ke dalam kerumunan dan menghilang. Sebelum Xiao Yan memasuki kerumunan, Xiao Yan telah mengganti jubahnya dari cincin penyimpanan mayat Xiao Feng. Xiao Yan juga pada saat ini menggunakan caping di kepalanya dan menutupi wajahnya. Pada saat ini banyak tatapan penuh hormat memandang ke arah Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut. Rupanya Xiao Yan pada saat ini telah mengenakan jubah unik dari aliansi Dou-Xian yang memberitahu identitasnya. Xiao Yan pun menekan perasaannya sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk lanjut berjalan. Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini beberapa sosok segera berjalan di kejauhan. Sosok-sosok tersebut mengenakan pakaian yang sama dengan Xiao Yan dan hati Xiao Yan pada saat ini menegang. Pada akhirnya di jalan yang sepi pada saat ini Xiao Yan benar-benar harus melewati mereka. Xiao Yan pun buru-buru menenangkan perasaannya dan pada saat mereka hendak bertegur sapa, pada saat ini beberapa sosok itu berhenti sejenak sebelum akhirnya menundukkan kepala mereka dan menangkupkan tangannya ke Xiao Yan. Xiao Yan pun tertegun sejenak sebelum akhirnya Xiao Yan memperhatikan beberapa sosok di hadapannya. Xiao Yan pada akhirnya dengan berani segera berkata bahwa mereka sedikit asing dan apakah mereka baru di sini. Sosok-sosok itu tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan bertanya seperti itu. Tubuh mereka pada saat ini seketika gemetar seolah-olah ketakutan. Dengan suara yang bergetar mereka segera berkata bahwa mereka baru saja berada di aliansi Dou-Xian selama beberapa ratus tahun. Mereka adalah murid yang terdaftar dari Jiye yang merupakan Yang Mulia Pangeran ke-9. Xiao Yan pun menganggukkan kepala melihat sosok-sosok yang pada saat ini sepertinya takut kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun memanfaatkan situasi ini untuk bertanya lebih jauh. Xiao Yan bertanya kemanakah mereka pada saat ini akan pergi. Salah seorang di antara mereka segera menjelaskan bahwa mereka semua akan pergi ke Bintang Hongmeng. Mereka ditugaskan untuk membersihkan medan perang yang terjadi di Bintang Hongmeng. Mereka pada saat ini bertanggung jawab untuk menghitung jumlah dan nama dari orang-orang yang gugur. Xiao Yan pun sedikit terkejut setelah mendengar hal ini. Xiao Yan berpikir bahwa Bintang Hongmeng benar-benar telah melakukan pertempuran besar dengan aliansi Dou-Xian setelah kepergian Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya dengan sedikit ragu bertanya bagaimana pertempurannya. Salah satu di antara mereka pada saat ini sedikit terkejut seolah-olah tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan menanyakan pertanyaan seperti ini. Melihat ekspresi dari orang-orang ini Xiao Yan pada akhirnya segera tersadar. Xiao Yan buru-buru berkata bahwa Xiao Yan baru saja selesai menangani masalah di luar dan beberapa berita masih belum diketahui. Pada akhirnya salah seorang di antara mereka kembali berbicara kepada Xiao Yan bahwa terkecuali beberapa yang mulia dan wakil pemimpin aliansi Dou-Xian semua orang telah tewas di dalam pertempuran. 9 yang mulia begitu juga dengan wakil pemimpin aliansi Dou-Xian pada saat ini benar-benar telah terluka parah. Tampaknya Raja Tianzang itu benar-benar memiliki kekuatan yang kuat. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini berpura-pura menampilkan ekspresi marah dan menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya Xiao Yan segera memerintahkan mereka untuk pergi dan mereka menangkupkan tangannya kembali ke arah Xiao Yan.
Xiao Yan pada saat ini tertegun sejenak setelah melakukan percakapan dengan mereka. Xiao Yan pada saat ini bertanya-tanya mengapa orang-orang tersebut takut kepada Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya mengamati jubahnya dengan cermat dan Xiao Yan menemukan ada tanda bintang di pakaian Xiao Yan. Pada saat ini ada 8 bintang putih yang tertera di dada kiri Xiao Yan. Xiao Yan juga mengamati beberapa orang tadi dan paling banyak bintang di dada mereka hanyalah bintang 6. Sepertinya bintang ini menandakan kekuatan dan itulah yang membuat orang-orang ini takut kepada Xiao Yan. Fungsi dari jubah ini benar-benar jauh lebih bermanfaat dari apa yang dibayangkan Xiao Yan sebelumnya. Setelah Xiao Yan berkeliaran di sekitar makam Feng Shan untuk beberapa saat, Xiao Yan pada saat ini dengan cepat menemukan lubang cacing yang menuju ke aliansi Dosian. Xiao Yan pada saat ini melihat ada banyak sosok yang berdiri di luar lubang cacing, semuanya mengenakan seragam aliansi Dosian dan jubah yang sama muncul secara berurutan. Begitu Xiao Yan datang mendekat, pada saat ini banyak pasang mata yang memperhatikan Xiao Yan di sekeliling. Mata mereka pada akhirnya berhenti pada 8 bintang putih di dada kiri dari Xiao Yan. Hal ini mewakili kekuatan dari Dosian bintang 8 yang berasal dari aliansi Dosian. Dijelaskan bahwa aliansi Dosian memiliki 9 pavilion surgawi yang dibagi menjadi 9 tingkatan. Kekuatan dari Dosian bintang 8 sudah dianggap yang terbaik di surga ke-9. Selama seseorang bisa mencapai bintang 7 maka dirinya akan memiliki kemampuan untuk memasuki surga ke-9. Selain itu kualifikasi dari setiap surga juga memiliki daftar peringkat kekuatan. Selain dari berfokus pada kekuatan, efektivitas tempur juga benar-benar sangat penting di aliansi Dosian. 100 orang teratas harus berpartisipasi dalam upacara daftar emas setiap tahunnya. Selain itu ada juga momen penerimaan tantangan dan setelah hal tersebut dilakukan peringkat juga akan kembali diatur ulang. Dengan begitu maka persaingan di aliansi Dosian ini benar-benar sangatlah kejam. Hal itu dikarenakan ranking benar-benar menentukan seberapa banyak pasokan sumber daya yang akan diperoleh seseorang. Semakin tinggi peringkatnya maka akan semakin banyak persediaan yang didapatkan oleh orang tersebut. Selain itu siapapun yang tidak berpartisipasi dalam upacara daftar emas akan langsung dihapus dari peringkatnya. Hal itu mulai dilakukan setelah pertempuran besar di antara aliansi Dosian dan kuil kuno. Jika peraturan tersebut pada saat ini masih berlaku, tentu saja nama dari Xiao Feng yang digunakan oleh Xiao Yan pada saat ini sudah telah lama terhapus. Bahkan kemungkinan besar pada saat ini nama Xiao Feng juga benar-benar akan dilupakan sepenuhnya oleh orang-orang. Berdasarkan hal tersebut pada saat ini orang-orang yang memasuki lubang cacing juga benar-benar diseleksi dengan ketat. Xiao Yan pada saat ini berjalan perlahan menuju ke arah lubang cacing. Begitu sampai pada saat ini seorang pria segera bertanya siapakah dari nama sosok tersebut. Xiao Yan pun memandang ke arah pria yang memegang tablet giok dan berkata bahwa dirinya bernama Xiao Feng. Pria itu pun segera mencari informasi mengenai sosok bernama Xiao Feng di tablet batu giok. Setelah melihat semua informasinya, pria tersebut pada akhirnya mengerutkan kening. Dirinya seketika mengangkat kepalanya menatap ke arah Xiao Yan dengan curiga. Pria itu pada akhirnya segera berkata bahwa dari informasi yang tertampil di sini kartu takdir atau kartu kehidupan dari Xiao Feng telah menghilang. Dengan begitu maka Xiao Feng telah mati. Oleh karena itu siapakah sosok ini? Xiao Yan pun tersenyum pahit menatap ke arah pria yang pada saat ini memiliki ekspresi serius. Xiao Yan pada akhirnya segera melepaskan topinya dan memperlihatkan wajahnya kepada si pria. Pria itu pun membandingkan wajah Xiao Yan dengan wajah yang pada saat ini berada di tablet giok. Itu memang Xiao Feng, tetapi pada saat ini informasinya benar-benar lain. Informasi ini menyebutkan bahwa Xiao Feng telah mati tetapi sosoknya pada saat ini berdiri di hadapan si pria dan masih hidup. Sementara Xiao Yan pada saat ini buru-buru segera berbicara kepada si pria. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan memang pernah hampir mati pada saat itu, tetapi selalu ada banyak keajaiban yang terjadi di dunia ini. Xiao Yan telah bertemu dengan orang yang sangat baik yang telah membantu Xiao Yan selamat dari kematian.
Dengan begitu maka dirinya benar-benar bisa bertahan hidup hingga akhirnya sampai kembali ke aliansi Dosian. Xiao Yan pun tersenyum lembut sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan tangannya. Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan 10 juta pil origin abadi. Melihat gelagat dari Xiao Yan ini, pria tersebut pada saat ini benar-benar tidak menolak menerima suap dari Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu dirinya pada saat ini masih tetap berhati-hati dan memerintahkan Xiao Yan untuk meletakkan telapak tangannya di atas tablet batu giok. Xiao Yan pun segera mengikuti apa yang diinstruksikan oleh si pria sebelum akhirnya lampu hijau pada saat ini segera memancar. Si pria pun segera melambaikan tangannya dan Xiao Yan pada saat ini dipersilakan masuk. Xiao Yan pun menghela nafas lega dan Xiao Yan pada saat ini segera menaiki bahtera dan duduk bersantai. Perjalanan dari sini ke aliansi Dosian benar-benar tidak jauh. Xiao Yan pun dalam waktu singkat telah sampai dan Xiao Yan pada saat ini segera keluar ke lubang cacing. Begitu Xiao Yan keluar pada saat ini yang tertampil di depan Xiao Yan adalah lautan awan. Di tengahnya ada dunia yang bertingkat seperti kue lapis dengan total 9 lapis. Melihat hal ini Xiao Yan segera menyadari bahwa jelas ini adalah yang disebut Paviliun Jiuzhong Tianzhen. Xiao Yan pada saat ini melihat ada banyak jembatan di sekitar lautan awan yang menghubung tiap-tiap paviliun. Yang paling mengejutkan Xiao Yan pada saat ini adalah bahwa origin abadi yang berada di sini benar-benar di luar imajinasi Xiao Yan. Origin abadi di sini benar-benar sangat kental dan Xiao Yan berpikir tidak mengherankan aliansi Dosian menghasilkan banyak orang yang kuat. Jika Xiao Yan diberi cukup waktu untuk berlatih di sini maka Xiao Yan benar-benar akan dengan cepat menjadi semakin kuat. Xiao Yan pada saat ini melihat sekeliling dan Xiao Yan menyadari bahwa sosok-sosok di sini juga mengenakan jubah yang sama dengan Xiao Yan. Tetapi Xiao Yan kadang-kadang melihat ada beberapa perbedaan dari jubah yang dikenakan masing-masing orang. Xiao Yan segera menyadari bahwa sepertinya ini adalah jubah khusus yang menandakan mereka memiliki status bangsawan dari aliansi Dosian. Dengan begitu sepertinya status ini juga akan melambangkan kekuatan dari masing-masing keluarga. Selain itu ada juga 9 warna jembatan dan Xiao Yan pada saat ini melihat tiap sosok yang memegang pelakat giok di tangan mereka ketika memasuki jembatan. Xiao Yan segera menyadari bahwa jika Xiao Yan ingin memasuki jembatan tersebut maka Xiao Yan juga membutuhkan pelakat giok ini. Xiao Yan pun mengobrak-abrik cincin penyimpanan Xiao Feng dan setelah beberapa saat mencari Xiao Yan pada saat ini menemukan pelakat giok yang berwarna putih. Xiao Yan pada akhirnya tanpa basa-basi segera memasuki jembatan dengan warna yang sesuai dengan plakat warna giok Xiao Yan. Setelah menginjak jembatan Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba merasakan kekuatan hisap yang kuat. Tubuh Xiao Yan pada saat ini benar-benar dilontarkan hingga Xiao Yan sampai di sebuah tempat. Xiao Yan pada saat ini segera kembali menginjakkan kakinya di tanah dan Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut. Tampaknya Xiao Yan pada saat ini telah memasuki surga 9. Pemandangan di depan Xiao Yan berubah seketika seolah-olah Xiao Yan telah memasuki dunia lain. Langit di sini tampak redup dan kemerahan dengan perasaan yang penuh darah. Xiao Yan juga pada saat ini melihat arus orang yang sangat banyak yang berlalu lalang dengan ekspresi acuh tak acuh. Situasi di sini benar-benar di luar imajinasi dari Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini berpikir tampaknya aliansi Dosian ini tampak seperti alam-alam seperti biasanya. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera mulai merenung. Xiao Yan berpikir bahwa tugas pertama Xiao Yan sekarang adalah memahami situasi di sini terlebih dahulu. Xiao Yan pada saat ini harus mencari tempat tinggal terlebih dahulu dan Xiao Yan teringat dengan ingatan dari Xiao Feng. Tetapi meskipun begitu pada saat ini ingatan tersebut benar-benar buram dan Xiao Yan memutuskan untuk berkeliling sejenak. Xiao Yan pun mondar-mandir lalu lalang mengikuti arus yang ada di sekitar. Selama periode waktu ini Xiao Yan pada saat ini bisa melihat kekacauan yang terjadi di berbagai tempat.
Tampaknya tempat ini benar-benar sangat bebas dan itulah mengapa Xiao Yan pada saat ini melihat banyak orang yang terlihat cemas. Kebanyakan orang yang melintas di sini benar-benar memiliki ekspresi penuh waspada di wajah mereka. Banyak pertempuran dengan skala besar dan kekuatan yang sangat kuat pada saat ini benar-benar terjadi. Namun bangunan yang berada di sini benar-benar diciptakan dengan khusus sehingga tidak akan dapat dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan dari pertempuran. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini masih terus berkeliling sebelum akhirnya sebuah suara segera memanggil nama Xiao Yan. Sosok wanita gemuk pada saat ini segera mendekati Xiao Yan dan berteriak bahwa dirinya benar-benar sudah lama tidak bertemu dengan Xiao Feng. Xiao Yan pun seketika menoleh menatap ke arah wanita gemuk dan Xiao Yan menyadari bahwa wanita ini adalah orang yang berada di ingatan pertama Xiao Feng. Xiao Yan memperhatikan wanita yang pada saat ini memiliki kelenjar lemak berlebih. Xiao Yan juga bisa merasakan bahwa bau badan dari wanita ini benar-benar sangat busuk. Xiao Yan pada saat ini masih terdiam memandang ke arah si wanita sementara wanita tersebut pada saat ini segera mengeluarkan setumpuk koin. Dirinya berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Feng pada saat ini benar-benar sangat berani. Dirinya bahkan benar-benar seolah-olah tidak mengenali si wanita. Sebaiknya Xiao Feng pada saat ini kembali ke rumahnya dan memuaskan si wanita. Dengan begitu maka dirinya akan segera memberikan 100 koin pola naga. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan merasa jijik. Xiao Yan pada saat ini berpikir tampaknya Xiao Feng pada saat itu benar-benar tidak hanya menjual tubuhnya tetapi juga harga dirinya. Xiao Feng benar-benar melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk bisa terus berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya. Namun Xiao Feng yang dulu bukanlah Xiao Feng yang sekarang dan Xiao Yan pada saat ini segera memerintahkan si wanita untuk pergi. Wanita itu pun seketika terkejut karena Xiao Feng yang dirinya kenal pada saat ini benar-benar sama sekali berbeda. Namun si wanita juga pada saat ini tidak bisa mengambil tindakan dan hanya bisa mengancam Xiao Feng. Pada akhirnya sosoknya dengan enggan segera bergegas pergi dan Xiao Yan pada saat ini menghela nafas lega. Xiao Yan pada saat ini berpikir untung saja wanita itu tidak memaksa Xiao Yan dan terus pergi. Jika tidak maka Xiao Yan benar-benar harus mengeluarkan kekuatannya untuk membunuh wanita tersebut. Namun jika itu terjadi maka Xiao Yan sepertinya akan benar-benar menghadapi sebuah permasalahan. Bagaimanapun Xiao Yan adalah warga baru di sini dan Xiao Yan benar-benar tidak boleh menciptakan keributan untuk pertama kali. Pada akhirnya setelah terbebas dari wanita tersebut Xiao Yan memutuskan untuk kembali berjalan-jalan. Xiao Yan teringat Xiao Feng memiliki rumah dan Xiao Yan pada saat ini segera menyusuri ingatannya. Setelah cukup lama berjalan Xiao Yan pada akhirnya sampai di sebuah rumah yang persis sama dengan rumah yang berada di dalam ingatan Xiao Feng. Xiao Yan pun memutuskan untuk masuk dan pada saat ini Xiao Yan melihat di dalam rumah tersebut hanya terdapat sebuah kasur. Xiao Yan berpikir tampaknya Xiao Feng pada saat itu benar-benar sangat miskin. Tempat ini benar-benar tidak layak untuk dihuni dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk mencari tempat tinggal baru. Xiao Yan pun lanjut berjalan-jalan hingga pada akhirnya Xiao Yan sampai di sebuah toko. Xiao Yan melihat-lihat sekeliling sebelum akhirnya salah seorang pelayan pada saat ini segera menghampiri Xiao Yan. Pelayan tersebut segera bertanya kepada Xiao Yan apakah yang dibutuhkan oleh tuan. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini perlu tempat tinggal. Mendengar hal tersebut penjaga toko pun seketika tersenyum. Dirinya lanjut berkata bahwa upacara daftar emas akan segera tiba. Saat ini tempat tinggal kelas atas benar-benar sedang banyak diminati. Sepertinya pada saat ini saudara benar-benar mencari tempat untuk singgah sebelum upacara daftar emas dimulai. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Xiao Yan pada saat ini masih belum terlalu mengerti mengenai apa yang baru saja diucapkan oleh pelayan tersebut. Sementara itu di sisi lain penjaga toko pun segera berkata bahwa tempat superior pada saat ini benar-benar terbatas. Sekarang hanya tersisa satu yang terakhir dan jika saudara pada saat ini sungguh beruntung saudara bisa menyewanya dengan harga tahunan 10.000 koin roh naga.
tempat superior ini benar-benar akan menghilang jika saudara benar-benar ragu-ragu. Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan tidak memiliki koin roh naga. Pelayan toko pun sedikit terkejut sebelum akhirnya berkata bahwa saudara pada saat ini jangan bercanda. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata meskipun begitu dirinya pada saat ini memiliki pil origin abadi, dirinya ingin tahu berapa banyak koin roh naga yang akan didapatkan jika dirinya menukarkan 1 miliar. Pria itu pun seketika tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa 1 miliar sama persis dengan 10.000 koin roh naga. Xiao Yan pun seketika terkejut ternganga-nganga mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh pelayan tersebut. 1 miliar pil origin abadi ini benar-benar hanya dapat ditukar dengan 10.000 koin roh naga. Xiao Yan pada saat ini benar-benar menggelengkan kepalanya. Semua ini benar-benar di luar imajinasi Xiao Yan karena jika ditotal seluruh kekayaan Xiao Yan pada saat ini hanya dapat menukar kekayaannya dan mendapatkan 40.000 koin roh naga. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini terkejut, tiba-tiba sesosok tubuh segera muncul di samping Xiao Yan. Sosoknya langsung melemparkan sekantong koin roh naga dan menatap ke arah Xiao Yan tanpa berkedip. Pria itu pada akhirnya segera berkata bahwa tidak semua orang mampu tinggal di tempat yang unggul seperti itu. Setelah itu pria itu tersenyum ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa dirinya benar-benar sudah lama tidak bertemu dengan Xiao Feng. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening menatap wajah asing yang pada saat ini berdiri di hadapannya. Xiao Yan belum pernah melihat wajah dari pria ini di dalam ingatan dari Xiao Feng. Xiao Yan pada akhirnya mengabaikan pria tersebut dan kembali berbicara kepada penjaga toko. Xiao Yan bertanya apakah hanya ada satu ruangan dan apakah itu akan diberikan kepada penawar tertinggi. Ketika penjaga toko ini mendengar perkataan dari Xiao Yan, sosoknya seketika menoleh ke arah sosok yang baru saja muncul. Dirinya terlihat sangat hormat kepada sosok yang baru saja muncul ini. Xiao Yan juga sebelumnya memperhatikan bahwa orang ini juga memiliki 8 bintang putih di jubahnya. Dengan begitu yang baru saja muncul ini juga merupakan seorang dosian bintang 8. Sementara itu pada saat ini di sisi lain penjaga toko pun kembali tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa Senior Ma Yu ada di sini. Karena kehadiran dari Senior Ma Yu pada saat ini tempat ini akan menjadi milik senior. Penjaga toko itu pada saat ini benar-benar mengabaikan perkataan dari Xiao Yan dan sosoknya menangkupkan tangan ke arah Ma Yu. Sementara itu Ma Yu pada saat ini sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya kembali menatap ke arah Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata kepada penjaga toko bahwa dirinya benar-benar memiliki kepintaran. Begitu kakaknya menjadi yang mulia dari paviliun surgawi yang ke-9, Ma Yu benar-benar tidak akan melupakan apa yang pada saat ini dilakukan oleh penjaga toko. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini juga segera mengetahui sesuatu. Xiao Yan pada saat ini menyadari sepertinya kakak dari sosok yang bernama Ma Yu ini akan bersaing untuk posisi yang mulia pangeran ke-9 di surga ke-9. Diceritakan di aliansi Dosian di setiap level upacara daftar emas sebagai seorang yang mulia dirinya harus maju untuk menerima 3 tantangan. Jika yang mulia gagal maka pemenang akan segera menjadi yang mulia yang baru. Selain itu setelah seseorang bisa menjadi yang mulia maka dirinya berhak menantang yang mulia yang lebih tinggi darinya. Pada saat ini ada 9 yang mulia yang berada di surga ke-9. Semuanya telah terluka parah dalam pertempuran di bintang Hong Meng kali ini. Hal itu berarti akan ada banyak sekali orang yang ingin merebutkan tahta dan mencari kekuasaan dalam upacara daftar emas kali ini. Dengan begitu maka pada saat ini benar-benar akan segera terjadi kekacauan di seluruh aliansi Dosian. Jika yang mulia gagal pulih tepat waktu maka mereka benar-benar tidak punya pilihan lain selain secara paksa bertempur meskipun tubuh mereka telah terluka parah. Memikirkan informasi ini Xiao Yan pada akhirnya segera terbesit sebuah ide. Xiao Yan berpikir bahwa nyawa dari Xiao Feng ini terlalu sia-sia di masa sebelumnya. Karena Xiao Yan pada saat ini hidup sebagai Xiao Feng maka Xiao Yan pada saat ini harus membuat perubahan.
Kali ini Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan harus segera mengacau di aliansi Dou-Xian di dalam acara tersebut. Jika Xiao Yan pada saat ini tidak bertindak maka Xiao Yan benar-benar tidak akan bisa melakukan apa-apa di masa depan. Xiao Yan pada akhirnya menekan perasaannya sebelum akhirnya kembali oleh ke arah penjaga toko. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan akan membayarnya 12.000 koin roh naga untuk tempat tersebut. Mendengar hal ini keduanya pada saat ini seketika tercengang dan menatap ke arah Xiao Yan dengan tertegun. Mayu pada akhirnya segera tersadar sebelum akhirnya segera berkata apakah Xiao Feng pada saat ini benar-benar bodoh atau gokil? Apakah Xiao Feng benar-benar bisa mendapatkan 12.000 koin roh naga? 12.000 koin roh naga ini benar-benar sudah cukup bagi Xiao Feng untuk memasuki ujian dewa berkali-kali. Mungkinkah setelah menghilang sejenak Xiao Feng pada saat ini benar-benar telah menghasilkan banyak uang? Mendengar hal tersebut Xiao Yan segera melemparkan cincin penyimpanan dan berkata pertama-tama tukarkan dengan 20.000 koin roh naga untuknya. Penjaga toko pun segera mengambil cincin penyimpanan milik Xiao Yan dan sedikit terkejut. Setelah memeriksa isi cincin di dalamnya pada saat ini sosoknya segera memberikan Xiao Yan 20.000 koin roh naga. Melihat hal tersebut mata dari Mayu tiba-tiba menyipit tajam dan menatap ke arah Xiao Yan dengan sedikit terkejut. Dirinya pada saat ini seolah-olah benar-benar masih tidak bisa mempercayai apa yang dirinya lihat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali berbicara kepada penjaga toko jika 12.000 koin tidak cukup maka dirinya akan menawarkannya menjadi 15.000 koin. Penjaga toko pun seketika tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Bagaimanapun dirinya adalah pebisnis dan dirinya pada saat ini tentu saja akan memilih uang. Bagaimanapun juga perkataan dari Mayu hanyalah sebuah perkataan dan belum tentu akan terbukti di masa depan. Meskipun hal tersebut terbukti tetapi itu benar-benar memiliki arti di matanya. Sementara itu di sisi lain Mayu pada saat ini mengertakkan gigi sebelum akhirnya segera berkata dengan penuh ancaman kepada Xiao Yan. Mayu berkata bahwa dirinya benar-benar sudah lama tidak bertemu dengan Xiao Feng. Xiao Feng tidak hanya memiliki lebih banyak uang tetapi dirinya juga memiliki lebih banyak keberanian. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit menoleh dan bertanya apakah dirinya ingin bertempur di sini ini. Ketika Mayu mendengar hal ini dirinya pada saat ini benar-benar langsung terpana, dirinya benar-benar merasa sangat marah dan menggertakkan giginya. Setelah itu dirinya berkata kepada Xiao Feng apakah Xiao Feng lupa bahwa dirinya pernah dihajar hingga hampir mati oleh Mayu. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata jika begitu permasalahannya bagaimana jika mereka pada saat ini mencobanya kembali. Mayu pun mengerutkan kening dan pada saat-saat ini dirinya tidak bisa melakukan apapun kepada Xiao Yan dengan penuh amarah. Mayu pada akhirnya memutuskan untuk segera pergi. Xiao Yan pada saat ini hanya sedikit tersenyum melihat Mayu yang pergi dengan sangat cepat. Alasan Mayu pergi pada saat ini sangatlah sederhana. Mayu tidak ingin memiliki konflik langsung dengan Xiao Feng karena upacara daftar emas akan segera tiba. Sekali Mayu terluka maka itu akan mempengaruhi partisipasinya dalam upacara daftar emas. Mayu benar-benar ingin mencapai hasil yang baik di daftar emas ini oleh karena itu dirinya pada saat ini memutuskan untuk pergi. Sementara itu pada akhirnya pada saat ini tempat superior segera diserahkan kepada Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan pada saat ini segera bertanya kembali kepada penjaga toko. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan telah lama ditugaskan di luar oleh karena itu dirinya pada saat ini tidak tahu perubahan apa yang terjadi di sini. Apakah pada saat ini si pria memiliki peta atau sejenisnya untuk Xiao Yan? Pria itu pun tersenyum sebelum akhirnya segera memberikan Xiao Yan peta dan berkata bahwa ini adalah peta terbaru di tempat ini. Telah banyak bangunan yang dibangun dan telah tercatat di dalam peta ini. Dirinya akan memberikannya secara cuma-cuma kepada tuan atas ketidaknyamanan sebelumnya.
Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya Xiao Yan segera memutuskan untuk pergi. Xiao Yan berkeliling-keliling sejenak dan membeli beberapa bahan obat sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi. Xiao Yan memutuskan untuk kembali ke kediaman yang baru saja Xiao Yan beli untuk beristirahat dan bersantai bersama Bude Yanti untuk membahas ancaman dari Tobrut.